Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Yuniasari, nomor absen 7 dari kelas 12 AKS 1. Akan memberikan tutorial bagaimana cara menyebutkan transaksi nomor 16 sampai 23 soal rumah komputer pada aplikasi Mayok. Langsung saja, yuk kita ke tutorialnya. Sebesar 27.789.300. Di sini terdapat biaya layanan yang dipungut dari Shopee sebesar 287.700. BPN-nya 2.520.000. Cara menginputkannya ke aplikasi Mayok adalah sebagai berikut. Pada Command Center, kita ke Sales, lalu Receive Payment. Deposit to account kita ganti menjadi cash in a wallet. Customer-nya kita ganti menjadi penjualan online. Amount receive-nya menjadi 27.789.300 rupiah. Untuk payment method-nya, dompet kita ganti menjadi dompet digital. Date-nya yaitu tanggal 8 bulan 12 2020. Diskonnya kita isi sebesar 280.700. Nah, untuk finansi chain-nya untuk biaya pengiriman sebesar 350. Pastikan out of balance-nya 0. Kita kontrol R terlebih dahulu. Nah, pada rekap transaksi nomor 16 ini masih ada pengakuan fade out yang harus kita ganti agar menjadi payment fee. Caranya sebagai berikut. Kita oke terlebih dahulu. Kita record print letter. Nah, kita cancel. Kita ke transaksi jurnal terlebih dahulu. Kita cari jurnal yang tadi. Nah, ini dia, pasti ada pengakuan fade out. Caranya bagaimana? Kita ketuk 2 kali. Yang semula fade kita ganti menjadi NT. Lalu kita use text code. Lalu kita klik OK. Nah, di sini fade out-nya akan berubah menjadi payment fee. Setelah selesai kita close. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 17. Transaksi nomor 17. Di sini rumah komputer membeli bahan baku dari Intel Indonesia. Rinciannya adalah sebagai berikut. Lalu kita inputkan ke aplikasi Mayok. Dari purchase ke enter purchase. Suppliernya yaitu Intel Indonesia. Teks kodenya diancentang terlebih dahulu. Untuk terminnya COD, karena apa? Di Shopee tidak melayani secara kredit, jadi tunai. Kita tuliskan COD. Tanggalnya tanggal 9 bulan 12 2020. Supplier invoice-nya kita isikan 54 PMIN. Bilnya 4. Bil ini diisi kuantitas ya teman-teman. Item numbernya yang pertama CPU strip 3. Harganya 1.500.000. Yang kedua CPU strap 5 dengan kuantitas 3. CPU strap 5 dengan harga 2.500.000.
seharga 4 juta. Biaya pengirimannya sebesar 150.000. Nah, totalnya menjadi 32.600.000. Karena ini tunai, maka pay to day-nya harus diisi sebesar 32.600.000. Kita enter, pastikan balance due-nya adalah 0. Kita Ctrl R terlebih dahulu, maka akan muncul rekap transaksi sebagai berikut. Akun payable 29.500.000, akun payable lagi sebesar 2.950.000, akun payable lagi sebesar 150.000, dan ini rinciannya sebagai berikut. Lalu kita klik OK. Lalu kita record. Untuk mengakui biaya pengiriman, kita ke banking terlebih dahulu. Kita ke banking, biaya layanannya ya sebesar 326.000. Kita ke banking, spend money, cash in bank. Change rate nomornya kita ganti menjadi 54 payment. Tanggalnya 9 Desember 2020. Totalnya sebesar 326.000. Pay-nya ke Intel Indonesia gitu ya. Intel Indonesia. Memonya pembayaran biaya ongkos kirim, atau bukan ongkos kirim, pembayaran biaya penanganan pesanan. Akun nomornya untuk payment fee ke 6. Sebesar 326. Jangan lupa Ctrl R. Rekap transfernya, payment fee pada cash in bank sebesar 326.000. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik record. Transaksi nomor 17 telah selesai. Selanjutnya yaitu kita ke transaksi 18. Nah, di transaksi 18 ini ada bukti kas keluar dibayarkan kepada Solonet. Keterangannya pembayaran langganan TV kabel dan internet provider. Cara menginputkannya ke Mayop yaitu pada comment center kita ke spend money karena berhubungan dengan pengeluaran uang. Pay-nya kita isi Solonet gitu ya, Solonet. Segwit numbernya kita ganti menjadi BKK garing 12-7. Tanggalnya 12 bulan 12 2020. Monnya
Nah, selanjutnya kita ke transaksi ke-19. Ada surat order pembelian dari Prima Komputer. Rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu paket komputer desain grafis. Kuantitasnya sebesar 5. Untuk menginputkannya ke aplikasi MyUp ada sebagai berikut. Pada comment center kita ke sell, lalu kita ke enter sales. Nah, jangan lupa invoice kita jadikan menjadi order customer kita, yaitu Prima Komputer. Use customer. Nah, jangan lupa tax inklusifnya diancentang. Untuk terminnya kita ganti menjadi COD. COD, lalu kita klik OK. Nah, untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 13 Desember 2020. Nah, untuk customer PO-nya kita isikan dengan SOP-12-013. Selanjutnya untuk ship kita isikan kuantitas yaitu sebesar 5. Item numbernya yaitu PKDG. Dengan deskripsi paket komputer desain grafis dengan harga sebesar 15.700.000 ya teman-teman, dengan total 78.500.000. Selanjutnya yaitu freight-nya kita isikan biaya pengiriman sebesar 150.000. Jangan lupa NT ya teman-teman. Nah, setelah itu kita Ctrl R. Kalau sudah tidak ada jurnal artinya itu sudah benar ya teman-teman. Lalu kita klik record. Lalu kita cancel. Nah, selanjutnya yaitu transaksi ke-20. Bisa lihat di soal ya teman-teman atau pada layar. Nah, di sini ada dokumen pendukung transaksi 20 berupa faktur pajak, dan transaksi ke-20 ada nota tunai dari Els Komputer. Nah, cara menginputkannya ke MyUp adalah sebagai berikut. Kita ke purchase, enter purchase. Nah, suppliernya kita ganti menjadi Els Komputer. Use supplier. Nah, untuk terminnya kita ganti menjadi COD. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 13 Desember 2020. Untuk supplier invoice-nya kita ganti menjadi NT-12-013. Yang pertama kuantitasnya ada 4. Untuk item number kita isikan dengan FG-1050 dengan deskripsinya yaitu FGA GTX 1050. Untuk harganya sebesar 3.400.000. Nah, selanjutnya yaitu dengan total 13.600.000.
yang kedua dengan kuantitas 2 dengan item number MNT dengan deskripsi monitor 18,5, harganya 1 juta dengan total 2 juta. Yang ketiga ada jumlahnya ada 2, ada keyboard dengan item number KB, deskripsinya keyboard dengan harga 450.000. Selanjutnya yang terakhir kuantitasnya ada 5, yaitu SD strip 512 dengan deskripsi SSD 512 GB. Price-nya sebesar 795 dengan total 3.975. Subtotalnya sebesar 20.475 dengan PPN-nya sebesar 2.047.500 dengan total amount sebesar 22.522.500. Nah, selanjutnya untuk price kita isikan sebesar 100.000. Nah, karena ini termasuk pembelian tunai, maka paid to D-nya kita isikan sebesar 22.622.500. Nah, pastikan balance due-nya adalah 0. Setelah itu kita coba Ctrl R, akan muncul rekap transaksi sebagai berikut. Account payable sisi sebelah kredit sebesar 20.475.000, account payable lagi sebesar 2.047.500, dan terakhir yaitu sebesar 100.000. Rinciannya adalah sebagai berikut. Dan jurnal yang kedua ada account payable pada cash in bank sebesar 22.622.500. Lalu kita klik Oke. Setelah semua selesai, lalu kita klik record. No, klik OK. Nah, sudah terrecord, lalu kita cancel. Nah, setelah transaksi 20 sudah selesai, sekarang kita ke tutorial transaksi ke 21. Transaksi 21 ada bukti pengeluaran bahan produksi. Nah, ada dokumen pendukungnya berupa surat order pembelian dari Prima Komputer. Nah, rinciannya ada sebagai berikut. Untuk menginputkannya ke Mayop, kita ke inventory, adjust inventory. Untuk inventory jurnal numbernya kita ganti menjadi BPBB-12-03. Untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 13 Desember 2020. Untuk memponya pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Prima Komputer. Nah, yang pertama, item number yang pertama ada CPU strip 5. Kuantitasnya yaitu min 5. Jangan lupa teman-teman, karena kita mengurangi bahan baku, jadi jangan lupa dikasih min ya teman-teman. Jangan lupa kita linkkan ke akun 5, yaitu raw material cost process use text code, lalu kita copy karena apa banyak untuk bahan bakunya. Setelah itu yang kedua ada SD strip 512, kuantitinya min 10. Min 10. Oh, maaf, kita
min 10. Nah, selanjutnya akunnya sama, yaitu kita linkkan ke 5-1100. Yang ketiga yaitu RM-8 dengan kuantitas min 10. Nah, untuk link akunnya sama, yaitu di 5-1100. Yang keempat ada FG-1050 dengan kuantitasnya min 5. Untuk link akunnya sama, yaitu di 5-1100. Setelah itu ada MNT dengan kuantitas min 5. Link akunnya sama di 5-1100. Setelah MNT ada KB dengan kuantitas sama min 5. Untuk link akunnya tetap sama. Setelah itu ada MS, kuantitasnya min 5. Link akunnya masih sama. Nah, selanjutnya kita ke KC, kuantitasnya min 5. Untuk link akunnya berbeda ya teman-teman. Kita linkkan ke akun 5-1200, yaitu factory overhead cost process. Lalu kita use account. Nah, setelah itu kita ke CL dengan kuantitas min 10. Untuk link akunnya kita ke 5-1200. Yang terakhir ada PS dengan kuantitas PS. Nah, ini PS mana ya? Oh, ini PS use item dengan kuantitas min 5. Untuk link akunnya sama, yaitu 5-1200. Jangan lupa kita kontrol R terlebih dahulu untuk melihat rekap transaksinya ada sebagai berikut. Oh, masih ada yang belum terinput ternyata. Kita enter. Nah, kita kontrol R lagi. Nah, sudah muncul rekap transaksinya ada sebagai berikut. Raw material cost sejumlah debit sebesar 53.060 dan factory overhead cost sebesar 7.100 dengan rincian sebagai berikut. Nah, setelah semua seperti ini lalu kita klik OK. Setelah itu kita record. Setelah itu kita cancel. Nah, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita ke transaksi 22. Ada apa ya teman-teman? Di transaksi nomor 22 ada bukti transaksi kartu harga pokok produksi dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Dokumen pendukungnya ada bukti pengeluaran bahan produksi yang telah kita inputkan tadi. Nah, yang belum kita akui yaitu biaya tenaga kerja langsung sebesar 270.000. Cara menginputkannya ke aplikasi Mayop ada sebagai berikut. Nah, kita ke account, lalu record journal entry. Untuk general jurnalnya kita ganti menjadi KHPP-12/03. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 15 Desember 2020. Memonya pengakuan biaya tenaga kerja langsung. Pesanan Prima komputer. Prima komputer. Nah, untuk akunnya kita linkkan ke akun 5, yaitu direct labor cost process. Lalu kita use account sebesar 270.000.
Untuk transaksi 22 telah selesai. Selanjutnya kita ke transaksi ke-23 atau yang terakhir di tutorial ini. Nah, mari kita lihat di transaksi nomor 23 ada apa. Nah, transaksi 23 ini ada bukti penerimaan barang jadi pesanan Prima Komputer. Ada juga nota tunai. Dan ada juga dokumen pendukung transaksi 23 berupa faktur pajak. Nah, untuk menginputkannya ke aplikasi Mayop adalah sebagai berikut. Kita lihat terlebih dahulu transaksinya berupa penerimaan barang jadi dan nota tunai pesanan Prima Komputer. Nah, untuk menginputkannya ke aplikasi Mayop ada sebagai berikut. Kita ke inventory, ke adjust inventory. Untuk inventory journal numbernya kita ganti menjadi BPBJ garing 03. Nah, selanjutnya setelah inventory journal number sudah, sekarang kita ke tanggalnya yaitu 15 Desember 2020. Nah, untuk memonya yaitu pengakuan pesanan Prima Komputer yang telah selesai. Pengakuan pesanan Prima Komputer yang telah selesai. Nah, untuk item numbernya yaitu PKDG paket komputer desain grafis, kuantitasnya yaitu 5. Untuk unit cost-nya kita nol terlebih dahulu, semua kita nolkan. Selanjutnya kita tulis lagi PKDG, kuantitasnya 0, kita unit cost-nya juga 0. Amount-nya untuk pengakuan bahan baku yaitu sebesar 53.060.000. Untuk account linknya kita linkkan ke account 5 yaitu raw material cost, use text code. Lalu selanjutnya PKDG lagi dan quantity 0, unit cost-nya juga 0. Sekarang untuk pengakuan bahan penolong yaitu sebesar 7.100.000. Untuk link akunnya ke akun 5 yaitu factory overhead cost process. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu PKDG lagi, kuantitinya 0, unit cost-nya juga 0, amount-nya sebesar 270.000. Dengan link account dengan kode 5 yaitu direct labor cost process use account. Coba kita Ctrl R, maka akan muncul rekap transaksi sebagai berikut. Pastikan finishes good inventory-nya adalah 0, lalu kita klik OK, lalu kita record dan cancel. Nah, setelah kita selesai mengakui penerimaan barang jadi, sekarang kita akan menggantikan transaksi order menjadi invoice. Nah, caranya di sales register, lalu kita cari tanggalnya yaitu tanggal 13 Desember. Nah, nanti akan muncul transaksi dari Prima Komputer, kita ketuk 2 kali. Nah, kita jadikan invoice. Nah, setelah seperti ini,
Nah, selanjutnya kita coba Ctrl R terlebih dahulu, maka akan muncul rekap transaksi sebagai berikut. Lalu kita klik OK. Nah, dengan subtotal 78.500 dan breaknya 150, teksnya sebesar 7.850, total amountnya sebesar 86.500.000. Apply to date-nya kita 0, balance due-nya 86.500.000 karena belum dibayarkan. Lalu kita klik record, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita close. Nah, setelah sudah selesai, kita mengakui nota tunainya, yaitu di sales, lalu kita ke receive payment. Nah, customernya yaitu Prima Komputer, kita use customer, lalu amountnya sebesar 86.500.000. Payment metodenya yaitu cash. Kita use method. Nah, lalu cash in bank kita ganti menjadi cash on hand. Kita use account. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 15 Desember 2020. Nah, selanjutnya di amount apply kita ketuk. Kita coba Ctrl R terlebih dahulu, maka akan muncul rekap transaksi sebagai berikut. Cash on hand sisi sebelah debit sebesar 86.500.000 dan berkurang account receivable. Kita klik OK. Lalu kita record. Kita cancel. Nah, teman-teman, sudah selesai tutorial yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton.